Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak Irfan sebagai dosen pembimbing 1. Selamat siang kepada Bapak Arif Ranu sebagai dosen pembimbing kedua. Selamat siang kepada Bapak Munib sebagai dosen penguji 1. Dan selamat siang kepada Ibu Esti sebagai dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Dian Angga Saputra, mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan naskah konsep perancangan untuk ujian tugas akhir daring 2020 dengan judul Perancangan User Interface Aplikasi Mobile Phone berbasis Android, Panduan Wisata Dieng untuk mendukung pariwisata dataran tinggi Dieng. Indonesia termasuk negara yang memiliki kawasan wisata yang sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke. Objek wisata yang beraneka ragam, mulai dari pemandangan alam gunung, laut, pantai, keraton, sampai museum dan gedung bersejarah lainnya. Beraneka ragamnya wisata ini membuat pariwisata berkembang pesat hingga ke pelosok daerah termasuk dataran tinggi Dieng. Meskipun belakangan ini, Dieng sering menjadi destinasi wisata dikarenakan banyaknya objek wisata alam dan budaya, namun wisatawan kesulitan untuk mencari informasi apa saja destinasi wisata Dieng yang bisa dikunjungi dan diakses, mana yang bisa dilalui. Kurangnya informasi, lambatnya pembaruan informasi, dan tertinggalnya platform pendukung membuat wisatawan kesulitan untuk menikmati kunjungannya di wisata dataran tinggi Dieng. Tujuan kreatif. Yang pertama, mobile apps wisata Dieng ini diharapkan dapat memudahkan wisatawan mendapat informasi destinasi apa saja yang ada di dataran tinggi Dieng. Yang kedua, mobile apps ini diharapkan dapat membantu promosikan wisata yang ada di dataran tinggi Dieng. Strategi kreatif. Target user. Target dalam perancangan aplikasi wisata Dieng ini adalah para wisatawan yang berkunjung ke dataran tinggi Dieng. Konsep visual. Yang pertama, logo. Dalam logo ini terdapat dua bagian, yaitu logotype dan logogram. Logotype yang digunakan adalah susunan huruf yang bertuliskan Wisata Dieng, sedangkan logogram yang digunakan adalah gambar pin lokasi yang di tengahnya terdapat siluet bentuk candi. Logo ini menggunakan dominan warna hijau. Pin lokasi melambangkan destinasi wisata Dieng yang bisa dikunjungi dengan mengetahui lokasinya menggunakan aplikasi wisata Dieng ini. Sedangkan siluet candi melambangkan destinasi wisata Dieng itu sendiri, dan warna hijau melambangkan masih segar dan asrinya alam di Dieng. Yang kedua adalah tipografi. Tipografi yang saya gunakan menggunakan font Lato. Dalam perancangan aplikasi wisata Dieng ini menggunakan font yang familiar bagi pengguna aplikasi dan ukuran menyesuaikan pedoman Google Material Design. Perancangan aplikasi wisata desain ini menggunakan font Lato. Lato dipilih karena ketermudahan dalam keterbacaan dan familiar di mata pengguna. Dan Lato merupakan font dari keluarga sans serif yang legal dan bebas digunakan baik pengguna pribadi atau komersial. Lisensi dari font Lato ini di bawah SIL Open Font License 1.1. Warna. Pemilihan warna dalam perancangan aplikasi wisata Dieng ini menggunakan warna primer hijau. Berpedoman dari psikologi warna, hijau melambangkan warna alami, rileks, dan damai, sehingga cocok digunakan sebagai warna aplikasi wisata. Kemudian ditambah dengan warna baru yang mudah diterima dan disesuaikan dengan selera pribadi supaya tidak monoton. Selanjutnya adalah konten. Yang pertama adalah homepage. Pada menu homepage, yang paling utama yang akan muncul
ketika membuka aplikasi. Pada page ini memuat konten yang bisa diakses oleh seluruh user. Berikut adalah konten-konten yang ada pada menu home. Yang pertama, pencarian. Pencarian menampilkan sebuah icon yang digunakan user untuk mencari destinasi yang diinginkan. Yang kedua adalah destination highlight atau wisata favorit, menampilkan beberapa wisata yang sering dikunjungi atau wisata baru. Yang ketiga adalah kategori. Kategori menampilkan beberapa submenu yang dikelompokkan seperti kategori wisata, budaya, kuliner, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah berita dan info, menampilkan beberapa artikel berita mengenai event atau wisata yang ada. Selanjutnya adalah tiketing. Tiketing digunakan untuk membooking tiket untuk masuk wisata. Dan selanjutnya adalah penginapan. Aplikasi ini juga bisa membooking untuk mencari penginapan yang akan digunakan ketika berkunjung ke Dieng. Selanjutnya adalah kategori. Pada page ini menampilkan informasi submenu kategori secara keseluruhan yang berisi destinasi yang bisa dikunjungi di dataran tinggi Dieng. Berikut adalah submenu dari kategori. Yang pertama adalah kategori wisata alam, kategori wisata buatan, kategori wisata budaya, kategori atraksi budaya, kategori info dan berita, kategori kuliner, kategori kerajinan, kategori penginapan, dan kategori tiket. Untuk penjelasan kategori ini akan dijelaskan di dalam media utama. Media utama. Media utama yang saya pilih berjenis aplikasi Android dengan media digital, menggunakan tipografi font Lato, dan visualisasi karya menggunakan aplikasi Adobe XD dan Adobe Photoshop yang akan ditempatkan pada Google Play Store. Pada menu home aplikasi ini akan ditampilkan beberapa elemen seperti pencarian, menu, dan beberapa informasi yang direkomendasikan oleh aplikasi ini. Selanjutnya adalah menu. Di dalam menu ini terdapat beberapa pilihan submenu seperti informasi dan berita, wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, kuliner, kerajinan, atraksi budaya, tiket, dan penginapan. Apabila memilih salah satu pada submenu ini, maka akan ditujukan kepada page submenu. Di sini akan terdapat beberapa pilihan wisata yang bisa kita ketahui informasinya, seperti wisata budaya. Di sini ada beberapa peninggalan sejarah seperti candi dan sebuah pancuran pemandian. Ketika kita memilih salah satu dari destinasi ini, maka akan ditujukan kepada deskripsi dari destinasinya, seperti Candi Bima. Di dalam deskripsi ini terdapat deskripsi umum dan detail deskripsi dari sejarah dan mitos yang ada di objek wisata tersebut. Di dalam deskripsi juga akan dicantumkan beberapa foto wisata dan juga peta lokasinya. Selanjutnya, hal ini berlaku juga untuk objek-objek wisata lain seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, kuliner, kerajinan, dan atraksi budaya. Untuk submenu pemesanan penginapan, nanti akan ditujukan kepada page yang berisi deskripsi dari salah satu penginapan yang dipilih. Di dalam deskripsi tersebut terdapat lokasi, terus rating dari penginapan ini, kemudian deskripsi singkat, fasilitas yang ada dalam penginapan tersebut, kemudian ada tombol untuk memilih tanggal booking dan tanggal booking check-in dan tanggal booking untuk check-out-nya. Kemudian memilih jumlah kamar dan jumlah orang yang akan menginap di penginapan tersebut. Ketika sudah memilih tanggal dan jumlah
kamar. Kemudian akan hal selanjutnya adalah mengisi identitas orang yang akan menginap di penginapan tersebut. Setelah itu, jumlah orang dan jumlah kamar yang dipilih akan menentukan seberapa besar biaya yang akan digunakan untuk memesan ini. Selanjutnya adalah pemesanan. Pada page ini nanti akan ditampilkan detail-detail pemesanan yang sudah tadi dilakukan pada page sebelumnya. Kemudian konfirmasi pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran seperti secara langsung seperti lewat Alfamart atau ATM, kemudian lewat kartu kredit atau kartu debit, dan selanjutnya lewat dompet. Dompet ini bisa berisi menggunakan aplikasi-aplikasi pembayaran secara online seperti OVO, Dana, dan sebagainya. Selanjutnya adalah submenu pada pemesanan tiket. Pada page ini nanti akan dimunculkan yang pertama adalah daftar-daftar harga untuk tiket-tiket masuk setiap objek wisata yang bisa dikunjungi di Dieng. Page selanjutnya yaitu ada page paket wisata. Paket wisata ini adalah berisi paket tiket masuk terusan objek-objek wisata yang ada di dataran tinggi Dieng. Ketika sudah memilih paket yang akan kita beli, misalnya paket A, di sana akan terdapat deskripsi berupa deskripsi singkat seperti paket ini termasuk berisi beberapa informasi wisata seperti misalnya wisata alam dan wisata budaya yang bisa dipilih itu. Selanjutnya adalah tombol untuk memilih jumlah paket yang akan kita beli. Misalnya paket A kita akan beli 5 karena rombongan yang akan datang ada 5 orang. Selanjutnya ada menu untuk memilih tanggal kapan kita akan membeli tiket ini. Kita akan berkunjung pada kunjungannya, misal tanggal 12 bulan Agustus. Setelah terkonfirmasi tanggalnya, kita akan disuruh untuk mengisi identitas seperti biasa, seperti menu pada mengisi identitas di penginapan. Selanjutnya, dari jumlah pengunjung yang akan membeli paket ini akan diakumulasikan menjadi jumlah biaya yang akan dibebankan. Selanjutnya adalah konfirmasi pembelian tiket. Di sini berisi informasi jumlah berdasarkan jumlah tiket yang dibeli. Selanjutnya adalah proses pembayaran. Pada proses pembayar ini, sama seperti pembayaran pada penginapan, bisa menggunakan pembayaran secara offline seperti Alfamart, atau menggunakan debit dan kartu kredit, atau juga bisa menggunakan dompet online seperti OVO dan Dana. Selanjutnya, media pendukung untuk aplikasi ini. Yang pertama adalah X-Banner. X-Banner menggunakan media cetak MMT ukuran 60 x 160 cm dengan tipografi Montserrat. Visualisasi karya menggunakan aplikasi Adobe XD dan Adobe Photoshop. Realisasinya menggunakan digital printing dan penempatan loket masuk wisata dan pusat informasi wisata. Yang selanjutnya adalah Instagram Post dan Instagram Story. Media pendukung ini dipilih karena keterjangkauannya yang lebih luas dan sangat relate untuk aplikasi-aplikasi wisata. Media yang digunakan untuk Instagram Post yaitu media digital dengan ukuran 1080 x 1080 pixel dengan tipografi Montserrat yang akan direalisasikan menjadi Instagram page dengan penempatan di Instagram. Media Instagram selanjutnya yaitu Instagram Story dengan media digital ukuran 1080 x 1920 pixel dengan tipografi Montserrat yang akan direalisasikan di Instagram Story
Dan media pendukung selanjutnya adalah poster. Medianya menggunakan art paper 150 gram dengan ukuran A3, tipografi Montserrat. Visualisasi karya menggunakan Adobe XD dan Adobe Photoshop yang akan ditempatkan di loket-loket masuk wisata dan pusat informasi wisata. Poster juga bisa ditempelkan pada warung-warung atau pusat oleh-oleh yang bisa dikunjungi wisata yang akan datang ke wisata Dieng. Media yang terakhir yaitu online banner berupa media digital dengan ukuran 940 kali 360 pixel dengan tipografi Lato. Visualisasi karya menggunakan Adobe XD dan Adobe Photoshop. Realisasi karya untuk online ads berupa Google AdWords atau Facebook Ads. Penempatan di website. Sekian presentasi ujian daring kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.